Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah UPT SPN SDN 190 Sapolore yang sudah menyempatkan untuk hadir pada kegiatan diseminasi seri pemahaman budaya positif. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru dan tenaga kependidikan UPT SPN SDN 190 Sapolore. Pertama, mari saya mengajar senantiasa memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan, umur panjang, kesempatan untuk hadir pada kegiatan diseminasi seri pemahaman budaya positif di UPT SDN 190. Dan tak lupa kita kirimkan salam salawat kepada baginda Rasulullah sebagai nabi rahmatan lil alamin. Baik, sebelum saya memulai, saya ingin membakar semangatnya Bapak Ibu semua. Kalau misalnya saya mengatakan selamat pagi, semua Bapak Ibu menjawab pagi, 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 luar biasa. Oke, jelas? Jelas? Oke, saya mulai. Selamat pagi, 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 luar biasa. Oke, terima kasih guru hebat. Oke, baik. Pada pagi hari ini saya akan membawakan aksi berbagi, yaitu diseminasi seri pemahaman budaya positif bersama saya Reza Munawir, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bulukumba. Oke, baik, sebelum saya mulai, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu. Sepengetahuan Bapak Ibu, sudah pernah dengar budaya positif? Belum pernah? Ya, belum. Oke, jadi saya mau bertanya lagi, menurut pemahaman Ibu, apa itu budaya positif? Budaya, apa itu budaya? Kebiasaan, betul. Budaya itu kebiasaan, ya. Kebiasaan suatu bisa dari individunya, kelompok masyarakatnya. Kemudian positif, baik, betul. Positif itu semua yang baik-baik. Jadi kalau digabungkan budaya positif, yaitu semua kebiasaan kita yang bersifat baik. Nah, dalam hal ini kita sebagai guru di sekolah tentunya ada beberapa penerapan budaya positif. Oke, baik, saya lanjutkan. Koneksi antara materi dengan budaya positif. Modul 1.1, refleksi filosofis pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar, dia mengatakan menjalankan budaya positif di sekolah merupakan upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak kepada murid, bersifat menuntun, tumbuh, kembangkan kodrat pada murid. Kemudian modul 1.2, nilai-nilai dan peran guru penggerak. Di sini dengan memiliki nilai guru penggerak, maka seorang guru dapat dengan mudah mewujudkan budaya positif di sekolah. Para guru penggerak sebagai motor dalam mendorong kolaborasi dan pembentukan keyakinan kelas yang akan dijalankan.
Kemudian modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Di sini budaya positif merupakan salah satu perubahan yang menjadi visi guru penggerak dalam mewujudkan lingkungan yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Kemudian yang diwujudkan melalui prakarsa perubahan sebagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya di sini ada beberapa topik yang akan saya sampaikan. Ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Untuk sampai di sini saya mempersilakan kepada Bapak Kepala Sekolah jika sekiranya ada sedikit sepatah kata mengenai penerapan budaya positif di sekolah kita. Kepada Bapak saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa ba'd. Pertama-tama mari kita hati-hatinya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena segala nikmat rahmat hidayah dan taufiknya, sehingga alhamdulillah pada hari ini menjelang siang kita masih dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti kegiatan salah seorang teman kita yang sedang melakukan pendidikan sebagai guru penggerak angkatan 10 di Kabupaten Bulukumba. Dan tanpa pula kita mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sebagai rahmat bagi alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita berkumpul di ruangan ini adalah salah satu tujuan untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan teman kita, yaitu Bapak Desa Munawir SPDPD yang sedang melaksanakan atau mengikuti pendidikan sebagai guru penggerak angkatan 10. Mudah-mudahan segala tugas atau kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar, sukses, apa yang kita harapkan bersama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, teman kita ini mengikuti pendidikan sekitar 6 bulan lamanya. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang dilakukan atau tugas-tugas yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Selanjutnya, adapun topik yang dibahas atau yang dipaparkan sebentar oleh Bapak Desmond, yaitu masalah sharing pemahaman
budaya positif atau aksi berbagi Jadi maksudnya ini budaya positif yang kita akan lakukan atau yang kita akan laksanakan di sekolah ini. Jadi tadi pagi pada salah satu contoh Bapak dan Ibu, tadi pagi saya lihat teman kita sudah berdiri di dalam yang Bapak menjemput kita sebelum masuk. Itu sudah termasuk budaya positif. Taruhlah misalkan kita menyampaikan pada anak kita dilarang membuang sampah di sembarangan tempat, itu sudah termasuk budaya positif. Jadi sampah itu harus dibuang pada tempatnya. Jadi banyak sekali budaya positif yang kita bisa lakukan di sekolah ini dengan baik. Barangkali itu sekedar penyampaian dari kami. Mudah-mudahan kegiatan yang dilakukan dengan kita pada hari ini dapat bergerak dengan lancar dan sukses apa yang kita harapkan bersama. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penguatan dan motivasi dari Bapak Kepala Sekolah. Saya selaku calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bulukumba mengucapkan terima kasih dan sebesar-besarnya. Oke, baik, tadi kita sudah mendengarkan beberapa penguatan oleh Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya saya lanjutkan materi diseminasi, yaitu tujuan pendidikan. Ki Hajar Dewantara menyatakan tujuan dari dilakukannya proses pendidikan adalah untuk mendukung segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki tingkah lakunya sebagai anak. Topik pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma. Cobalah buka. Ada gambar tangan di kepal, ada A dan B, Anda dan teman Anda. Ambillah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya dalam sebuah kepala. Apa yang terjadi? Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Teman Anda bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Perubahan paradigma, miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kalaupun murid tersebut melakukannya, sejatinya karena murid itu mengizinkan untuk dikontrol, yang karenanya menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter anak. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa.
Dalam teori prinsip center leadership Stephen R. Covey, beliau mengatakan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol, yaitu ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini stimulus respon, teori kontrol dan teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Itu dalam bentuk pertanyaan. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal, model berpikir menang atau kalah. Kemudian teori kontrol pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang. Makna kata disiplin. Belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dalam perlu tidak digunakan sama sekali. Perlu saya ingatkan di sini mengenai hukuman. Ini zaman sekarang dengan zaman orang dulu itu sudah berbeda ya, Bapak Ibu. Kalau guru-guru zaman dahulu itu masih memakai tindakan kekerasan, masih sering menghukum anak-anak dengan kekerasan fisik dalam bentuk hukuman memukul jika siswa tersebut melanggar aturan. Untuk zaman sekarang kalau bisa tidak ada lagi hukuman seperti itu, karena ini salah satu penerapan budaya positif. Bagaimana caranya agar kiranya sebuah hukuman itu tidak ada lagi yang berujung dengan kekerasan seperti ini. Oke, selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, setiap perubahan memiliki suatu tujuan. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984, beberapa institusi organisasi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama, antara lain: satu, profil pelajaran Pancasila; kedua, IBO primary year program atau PIEP; yang ketiga, 9 pilar karakter; keempat, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup; kelima, 7 essential virtues; keenam, the Virtues Project. Nilai-nilai kebajikan yang diinginkan untuk mencapai oleh seluruh anak Indonesia adalah sebagaimana yang termaktub dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, beribadah global. Yang kelima, bergotong royong. Yang keenam, kreatif. Inilah 6 nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh seluruh anak Indonesia sebagaimana tercantum ke dalam dimensi profil pelajar Pancasila.
sesuai dalam pengembangan konsep kurikulum Merdeka. Selanjutnya kita bergeser ke topik 2, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pertanyaannya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pertanyaannya, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Itu motivasi eksternal, tujuan disiplin positif. Kemudian dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam artian bahwa meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu, dan orang yang meminta atau membujuk dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Ipicon tahun 1993. Satu, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kedua, penghargaan tidak efektif. Ketiga, penghargaan merusak hubungan. Keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Keenam, penghargaan mematikan kreativitas. Ketujuh, penghargaan menghukum. Kedelapan, penghargaan mengurangi motivasi dari dalam diri, intrinsik. Kemudian pengakuan atau apresiasi kebajikan. Bentuk program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu ingat beberapa hal. Satu, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan pembuka. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikan, rasa empatimu besar sekali. Situasi pada saat menolong murid di kelas itu. Kemudian saya menghargai nilai kebajikan, kepedulianmu, situasi pada saat kamu membantu teman-temanmu dalam tugas kelompok. Kemudian contoh yang ketiga, terima kasih untuk nilai kebajikan, rasa tanggung jawabmu, situasi pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Kemudian tindakan berupa hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman konsekuensi dia dalam bentuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga dalam bentuk hukuman. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga dalam bentuk hukuman. Kemudian menggantikan kertas yang tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam.
ini juga dalam bentuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK, itu konsekuensi. Kemudian di sini saya paparkan perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian paksaan, konsekuensi stimulus tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk. Konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Time out. Apa itu restitusi? Ada Bapak Ibu yang tahu apa itu restitusi? Ya, betul. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, tujuan kuliah, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang ke-8, restitusi fokus pada solusi. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini beberapa contoh identitas gagal menuju identitas sukses. Identitas gagal, hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Identitas sukses, disiplin, konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Kemudian tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Identitas kasus sukses, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu yang panjang. Perilaku pasif agresif meningkat. Identitas suksesnya penguatan hanya bertahap dalam jangka waktu pendek. Kemudian restitusinya masalah terpecahkan, artinya ditemukan solusi terbaik untuk masalah yang dihadapi. Kemudian lanjut topik ketiga, keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Ada yang bisa?
Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan, apa itu keyakinan? Kesepakatan, kepercayaan. Nah, keyakinan kelas itu sama halnya dengan peraturan. Contoh di sekolah kita ini ada peraturan sekolah, tata tertib sekolah yang harus dipatuhi. Nah, untuk keyakinan kelas, itu kesepakatan kelas yang diterapkan antara guru dengan siswa. Baik, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini pertanyaannya. Mengapa kita memiliki peraturan-peraturan? Jawabannya harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Nah, itu bentuk pertanyaannya. Kemudian 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan untuk lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Nah, budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Dilihat gambar yang mana merupakan keyakinan kelas. Mengapa? Nah, ini pertanyaan. Nah, ini contoh TK Dharma Wanita Persatuan Saja. Kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, menjaga kebersihan kelas, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, aktif dalam pembelajaran. Kesepakatan kelas, A. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. B. Kami murid yang semangat belajar. C. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas. Peraturan selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas tanggung jawab. Artinya peraturannya selalu kembalikan buku tempatnya. Keyakinan kelas dalam segi budaya positifnya tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya itu menghormati orang lain. Yang kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Nah, itu keyakinan kelasnya dalam segi positifnya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, lebih bersabar. Gunakan masker. Keyakinan kelas kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya keselamatan dan keamanan. Jadi inilah perbedaan dari segi peraturan dan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelasnya itu semua yang positif. Jadi di keyakinan kelas itu tidak ada lagi bilang dilarang, tidak boleh, tidak memakai lagi kata-kata seperti itu. Jadi kita ambil positifnya, kata-kata yang positifnya saja. Oke, selanjutnya topik 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 kebutuhan dasar manusia: penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, bertahan hidup. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Segala hal yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika mendapatkan apa yang kita inginkan, sejatinya saat itu kita sedang mematuhi suatu atau lebih dari kebutuhan dasar kita.
dunia berkualitas. Apa itu dunia berkualitas? Nah, dunia berkualitas itu tempat khusus dalam pikiran seseorang, tempat menyimpan gambaran, representasi dari semua yang diinginkan atau yang kita impikan. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Kira-kira siapa yang paling terpenting dalam hidup Anda? Keluarga, anak, siswa, murid kita, nah, itu semua ya orang-orang penting dalam hidup Anda. Orang tua juga siapa. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Nah, apa kira-kira nilai-nilai kebajikan yang penting dalam hidup Anda? Semua yang berkaitan dengan kegiatan kita yang bersifat positif, untuk itulah nilai-nilai kebajikannya. Kemudian kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling berikan pada diri Anda? Itu semua. Kemudian apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Apa pekerjaan yang ideal bagi Anda? Seorang guru yang menuntut anak murid, yang menginginkan anak muridnya menjadi berprestasi dan memiliki karakter yang baik. Kemudian ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa sulit. Itulah titik puncak hidup Anda. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Tentunya dalam konteks pendidikan sebagai tugas kita sebagai guru, itu menuntut anak menjadi anak yang berprestasi, memiliki karakter baik dan berdimensi profil pelajar Pancasila. Selanjutnya kita ke topik 5. Jadi masih ada topik. Restitusi 5 kontrol, posisi kontrol. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada yang ingin bertanya? Ibu Andi Risma? Oke, silakan Bu. Kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami tadi mau ya masih kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi sebelumnya saya ingin bertanya tentang sebelumnya tentang dampak pemberian ya penghargaan, ada pemberian penghargaan. Nah ini penghargaan pemberian penghargaan kepada murid ya. Jadi pemberian penghargaan di sini kan pada murid itu pasti ada dua konsekuensi, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dari dampak positifnya pasti kalau kita memberikan penghargaan kepada murid pasti akan meningkatkan minat aplikasinya untuk lebih giat belajar. Tapi di balik itu semua pasti ada dampak negatifnya. Yang ada dampak negatifnya yaitu anak terus selalu ingin meminta imbalan, selalu mengharapkan imbalan apapun, ya. Jadi pertanyaan saya di sini Pak, bagaimana cara seorang guru, ya, bagaimana cara seorang guru dalam meningkatkan motivasi siswa selain dari memberikan penghargaan kepada murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, pertanyaan yang sangat luar biasa dari Ibu Andi Risma SPD. Terima kasih Bu atas pertanyaan yang diajukan terkait bagaimana seorang guru meningkatkan motivasi siswa dalam hal belajarnya dari di luar dari penghargaan. Oke, jadi di sini kan peran kita sebagai guru, bagaimana kita memberikan teladan contoh kepada anak kita, sebagaimana penerapan filosofi IHD bahwa tugas guru yaitu menuntut anak untuk mencapai kebebasannya.
kesuksesannya. Jadi di sini guru dapat menerapkan beberapa penerapan budaya positif, yaitu kita bisa memberikan contoh kepada anak-anak, memberikan penguatan bahwasanya anak-anak itu harus dibimbing bagaimana caranya dapat semangat untuk belajar. Jangan selalu bergantung atau berharap dengan sebuah imbalan atau penghargaan. Jadi di sini kita melatih anak-anak kita untuk memotivasi diri anak-anak, meningkatkan memotivasi potensi bakat dan minat yang dimiliki anak tersebut, agar kiranya anak tersebut dapat berproses belajar terus belajar untuk mengembangkan dan meningkatkan bakat dan minatnya. Mungkin seperti itu dari apa yang telah dipertanyakan oleh Ibu Andi. Terima kasih Bu. Selanjutnya saya lanjutkan dulu ke topik 5. Yaitu restitusi. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Pernah dengar sebelumnya posisi kontrol? Nah, ini dia posisi kontrol. Posisi kontrol itu ada pada guru atau pada anak? Pada guru, ya. Karena guru sebagai subjek pendidik dan siswa itu sebagai objek dalam pembelajaran. Nah, inilah 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Nah, ini posisi kontrol seorang guru. Penghukum, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Ini untuk penghukum. Pembuat merasa bersalah. Murid akan merasa bersalah. Murid tertekan. Seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti sendiri atau orang lain. Kemudian posisi kontrol guru sebagai teman, murid akan merasa senang dan akrab sebagai dampak yang positif. Hanya saja di sisi positifnya, sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Kemudian yang keempat, posisi kontrol seorang guru sebagai pemantau. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar satu peraturan sekolah. Kemudian yang terakhir, posisi kontrol seorang guru sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, serta mendorong murid untuk menjadi manajer bagi dirinya. Perbandingan posisi kontrol, motivasi, identitas gagal, identitas sukses, identitas berhasil, menghindari hukuman, mengharapkan imbalan, ketergantungan pada orang lain, menghargai diri sendiri. Untuk penghukum, guru berbuat menghardik atau menunjuk atau menyakiti menyindir. Ini salah satu contoh proses posisi kontrol sebagai penghukum. Terkadang guru itu biasa menunjuki siswa, hardik seperti itu. Nah itu. Kemudian membuat
orang merasa bersalah. Di sini guru berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa memberikan nasihat. Nah, itu sebagai membuat orang merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol sebagai teman membudidayakan atau membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi kita salingkan, dicarikan alasan-alasan yang terbaik untuk murid terkait masalah yang dihadapi. Kemudian sebagai pemantau menghitung dan mengukur keterkaitan masalah yang dialami oleh anak. Kemudian manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya positif dalam kaitannya masalah yang dihadapi. Selanjutnya pernyataan siapa yang mengatakan. Ini salah satu contoh. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, ini salah satu bentuk kalimat yang bisa kita sampaikan kepada siswa yang menghadapi sebuah masalah. Saya kecewa sekali dengan kamu, supaya hal tersebut ada rasa bersaksi. Kemudian kamu tidak pernah dengar melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah, ini seperti motivasi untuk anak. Kemudian apakah kamu mendapatkan stiker tentang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, itu kalau datang terlambat dikasih kata-kata penguatan. Siapa yang mengatakan? Membuat orang merasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, manajer, penghukum. Sekarang topik 6. Nah, ini topik terakhir ya. Restitusi segitiga. Restitusi. Segitiga restitusi. Pernah dengar segitiga restitusi? Belum ya? Nah, nanti kalau Bapak Ibu ikut program pendidikan guru penggerak akan menemukan apa itu segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu adalah pengertian dari segitiga restitusi. Gambarnya seperti ini. Jadi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ini ada keterkaitan hubungan dalam bentuk segitiga. Makanya disebut segitiga restitusi. Jadi ketiga indikator segitiga restitusi ini saling berkaitan. Kalimat-kalimat dasar dalam mempraktikkan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, itu salah satu contoh yang bisa kita sampaikan kepada siswa. Kemudian, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu salah satu contoh kalimat yang bisa kita sampaikan ke tahap indikator menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kalimat yang bisa digunakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Kemudian ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa.
Itulah beberapa contoh kalimat yang bisa kita gunakan dalam indikator menanyakan keyakinan. Selanjutnya, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Inilah beberapa kalimat untuk menstabilkan identitas yang dapat digunakan oleh guru. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan atau tindakan yang salah. Membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic, apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, atau survival. Contoh, guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, tanda tanya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Itulah beberapa contoh kalimat atau perkataan yang bisa digunakan oleh guru. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang. Guru berkata, ini contoh, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Itulah beberapa contoh perkataan yang dapat digunakan dalam tahap menanyakan keyakinan. Terakhir, refleksi. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah Anda dari yang telah Anda dapatkan pada seri ini? Kemudian, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna, disiplin, dan motivasi intrinsik dan internal. Ketiga, peran abang seperti apakah yang Anda akan lakukan selama mengikuti sharing ini? Yang keempat, akan menjadi abang seperti apakah setelah mengikuti sharing ini? Ada yang bisa menjawab? Silakan dipilih nomornya. Satu orang. Iwan Risma. Bisa mungkin Bu, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan lagi. Jadi saya pilih nomor 1. Hal baru apa yang mengubah paradigma Anda dari yang telah Anda dapatkan pada seri ini? Jadi saya mendapatkan hal baru tentang bagaimana penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita. Ya.
tentang bagaimana cara memberikan restitusi kepada anak, ya, bagaimana posisi kontrol seorang guru, ya, dengan begitu yang saya dapatkan. Terima kasih. Baik, beri aplaus untuk Ibu Ade Risma. Oke, terima kasih Bu Ade Risma telah memberikan refleksi terkait hal baru apa yang mengubah paradigma Anda yang telah dapatkan pada seri ini. Ada lagi? Mungkin Ibu Ade bisa berbagi. Silakan. Mungkin kembali lagi nomor satu. Ya, silakan. Apa yang mengubah paradigma Anda? Kalau baru apa yang mengubah paradigma Anda? Yang adalah Anda dapatkan pada seri ini. Saya rasa seri ini sangat bermanfaat bagi guru yang lainnya karena di sini kita bisa berbagi seperti apa disiplin positif itu sendiri sehingga mungkin kita bagi guru di sini bisa belajar di sekolah. Oke, baik, beri aplaus untuk Ibu Ade. Oke, jadi salah satu contoh penerapan budaya positif yang telah dilakukan Bapak Ibu guru hebat tadi sebelum memulai pelajaran di kelas, Bapak Ibu guru yang bertugas piket dia menjemput anak-anak di pintu gerbang. Dia menjemput siswa sambil menerapkan budaya 5S, sapa, senyum, salam, sapa, senyum, salam, senyum. Nah itu ya, itulah salah satu contoh penerapan budaya positif. Jadi saya harapkan kepada Bapak Ibu guru hebat tetap semangat dalam menerapkan budaya positif di sekolah kita agar kiranya apa yang menjadi tujuan kita dalam memajukan pendidikan anak-anak kita dapat terwujud sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Jawa Utara. Kiranya kita sebagai guru, sebagai abok menuntut anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan setinggi-tingginya. Oke, beri aplaus dulu untuk semua. Oke, karena slide terakhir sudah muncul ucapan terima kasih pada kesempatan kali ini. Sebelum saya mengakhiri, saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah mengikuti kegiatan aksi berbagi diseminasi seri pemahaman budaya positif di UPT PTN 197 Sapolawai. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, kesuksesan. Sekian dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto-foto dari Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Aplaus dulu semua. Oke. Hari ini kita akan membuat suatu keyakinan kelas. Ada yang pernah mendengar keyakinan kelas? Tidak, Pak. Tidak. Oke. Jadi belum pernah mendengar sebelumnya. Jadi saya akan menjelaskan apa itu keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu mirip-mirip dengan peraturan, seperti peraturan sekolah. Di sini ada peraturan sekolah? Nah, oke, tata tertib ya. Seperti itu.
Jadi kalau di sekolah itu namanya peraturan atau tata tertib. Kalau di kelas kita buat peraturan khusus di dalam kelas. Jadi keyakinan kelas sama halnya dengan peraturan yang ada di kelas. Jadi peraturan itu kita buat dalam bentuk keyakinan kelas kita. Nah, kenapa dalam bentuk keyakinan? Karena nanti kalian akan meyakini dalam diri kalian masing-masing bahwa kalian akan menemukan rasa tanggung jawab terhadap nilai-nilai keyakinan kelas. Seperti apa contohnya? Bolos. Apalagi membersihkan kelas. Apalagi ya disiplin terlambat ke sekolah. Seperti itu. Baik, kita akan membuat keyakinan kelas, misalnya antar teman, siswa dengan siswa, siswa dengan guru. Jadi antar teman, antar guru. Seperti itu. Sepakat. Jadi kita memikirkan sepakat untuk saling menghargai dan menghormati sesama teman dan sesama guru. Oke, contoh keyakinan kelas. Ada yang bisa lagi sebutkan contoh keyakinan kelas? Ya, itu ya, dilarang menyontek. Ya, tidak boleh menyontek pekerjaan teman, tidak boleh bolos. Tetapi di sini kita menggunakan kalimat-kalimat positif. Kata dilarang, tidak boleh, itu kita rubah menjadi ke dalam kalimat yang positif. Contohnya dilarang, tidak boleh mencontek, kita rubah menjadi jujur. Nah, itu kata positif jujur. Artinya anak-anakku sekalian belajar untuk jujur dalam mengikuti ujian. Jadi tidak lagi menggunakan kata dilarang atau kata tidak boleh mencontek seperti itu. Contoh lain, apalagi contoh lain, kita harus menggunakan kalimat positif. Contoh dilarang seperti itu tadi, dilarang menyontek, kita gunakan kata positif ya. Jadi jujur. Oke, sekarang anak-anakku sudah paham? Paham? Sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Sebentar, Bapak Guru, saya akan membagikan kertas satu orang satu siswa. Sebentar, anak-anakku sekalian, masing-masing akan menulis satu saja keyakinan kelas apa yang mau ditulis. Ya, sebentar setelah ditulis, kita akan menempelkan di papan tulis. Nanti setelah semua anak-anakku menempel keyakinan kelas yang sudah ditulis, kita akan membuat kesimpulan keyakinan kelas apa yang kita pilih dari apa yang telah kita sepakati pada hari ini. Sepakat? Setuju? Oke, aplaus dulu semua. Sudah. Sudah ya? Oke. Sudah dapat semua kertas? Sudah. Sekarang silakan ditulis di kertas itu satu saja keyakinan kelas menurut anak-anakku sekalian apa yang perlu kita masukkan ke dalam keyakinan kelas. Oke, silakan ditulis. Ya, kembali sama ya, silakan. Kalau sudah bisa langsung ditempel. Yang sini.
lagi. Selesai. Siapa lagi yang belum? Siapa lagi? Masih ada? Harus bisa. Baik, anak-anak sekalian, terima kasih sudah masing-masing mengisi salah satu contoh keyakinan kelas sesuai pendapatnya masing-masing. Kemudian sudah menempelkan di papan tulis ini. Dari semua hasil keyakinan kelas yang sudah ditulis dan sudah ditempelkan, kita akan menyimpulkan apa-apa keyakinan kelas yang kita pilih untuk kita sepakati menjadi keyakinan kelas kita hari ini. Ya, oke kan? Anak-anakku sekalian, setelah saya menyeleksi dari keyakinan kelas yang sudah ditempelkan di papan tulis, ada 6 keyakinan kelas yang akan kita sepakati. Baik, saya akan membacakan satu persatu ya. Yang pertama, semangat belajar. Kemudian yang kedua, saling menghormati dan menghargai, baik sesama teman maupun kepada guru. Kemudian yang ketiga, bersikap jujur. Nah, ini bersikap jujur ya. Kemudian yang keempat, menjaga kebersihan kelas. Jadi anak-anak sekalian, kita harus sepakat menjaga kebersihan. Tidak boleh ada sampah dalam kelas. Kemudian yang kelima, disiplin. Disiplin ini disiplin waktu, tidak datang terlambat dan sebagainya. Ya. Kemudian yang keenam, rajin ke sekolah. Jadi anak-anak sekalian harus rajin ke sekolah. Ya. Jadi itu tadi 6 keyakinan kelas yang telah kita sepakat. Sepakat semua? Sepakat. Sunda kasih segera lembar ke segera jajar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Suharyam, kelas 5A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedia Wahyuni, kelas 5B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahdan Faiz Abdullah, kelas 5A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdan dari kelas 5A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul dari kelas 5B.
Sangat sekali. Sangat bersemangat. Senang karena seru sekali. Sangat senang sekali. Senang sekali. Saya sangat penting. Sangat penting. Saya sangat penting. Ya, sangat penting. Penting. Dapat membuat kita lebih menghargai orang lain. Dapat membuat kita lebih baik lagi. Dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Membuat kita lebih disiplin. Kita dapat membuat kita lebih disiplin.